Terpujilah Engkau pemelihara kehidupan, yang masih memelihara kehidupan kepada kami, dan masih memberikan kesempatan kepada kami bangun di pagi yang teduh ini untuk mengucap syukur dan beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Allah, berkatilah ibadah kami ini sehingga menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti atas apa yang boleh kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Horas, firman Tuhan bagi kita dalam minggu ke-21 setelah Trinitatis didasarkan pada kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah Raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abu ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua orang imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukti-bukti pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja.
dan diremukkan di sana, lalu dicampakkan abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembah Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, nats firman Tuhan hari ini adalah tentang perubahan yang dilakukan Raja Yosia dalam masa kepemimpinannya menjadi bangsa raja atas bangsa Israel. Raja Yosia adalah raja yang masih muda saat itu. Sebelum kita berangkat kepada perubahan yang boleh dilakukan Raja Yosia berasal dari latar belakang keluarga. Ayahnya adalah seorang Amon dan leluhurnya adalah Manasye. Mereka adalah orang-orang yang mendukakan hati Tuhan. Kenapa mereka mendukakan hati Tuhan? Karena mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan. Salah satunya mereka membuat dan mendirikan ilah-ilah lain seperti Asyera, Baal, dan patung-patung berhala lain. Meskipun berangkat dari keluarga yang demikian, Yosia tidak mengikuti jejak dari ayah dan leluhurnya. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia membuang segala penyembahan-penyembahan yang terjadi pada saat itu. Dia mengeluarkan semua patung-patung berhala. Dia ingin mengembalikan bangsa Israel kepada kemurnian imannya, yaitu percaya hanya kepada Allah saja. Dan dia ingin kembali kepada perjanjian yang dibuat Allah dengan bangsa Israel, supaya mereka tetap setia kepada Allah. Dia ingin mengembalikan jati diri bangsa Israel, yaitu kembali kepada jalan Allah. Dia melenyapkan segala praktek-praktek penyembahan berhala yang terjadi pada saat itu. Semua patung-patung dia buang, dia keluarkan, kemudian dia bakar. Benar-benar perubahan yang dilakukan Raja Yosia, perubahan yang membersihkan semua kehidupan bangsa Israel yang penuh dengan penyembahan berhala atau dewa-dewa asing. Dia juga mengumpulkan dan merawat kitab suci. Dia mengingatkan bangsa Israel supaya hidupnya harus kembali kepada firman Allah. Bangsa Israel dulu mengecewakan, secara khusus Yehuda mendukakan hati Tuhan karena mereka menduakan Tuhan, mengecewakan Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Yosia ingin mengembalikan semuanya. Dia ingin meniru kepemimpinan Raja Daud, seorang raja yang setia, yang tetap berpegang kepada firman Allah. Dia ingin mengembalikan kemurnian kehidupan bangsa Israel. Dia mengembalikan peribadatan bangsa Israel pada saat itu.
Itulah perubahan yang boleh dilakukan Raja Yosia. Tentu dalam melakukan perubahan itu tidaklah mudah. Itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Pribadi Yosia adalah pribadi yang setia. Dia mencari Tuhan dan dalam kemimpinannya dia selalu mengandalkan Tuhan. Kesungguhan dari pribadi Yosia yang ingin merubah keadaan bangsa Israel pada saat itu. Kesetiaan dan komitmenlah yang dijunjung Yosia pada saat itu. Dia ingin menyelamatkan bangsa Israel dari krisis iman yang terjadi. Dalam kehidupan spiritual kita, tentu begitu banyak tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu tantangan dari dalam maupun itu tantangan dari luar. Baik dari keluarga, rekan-rekan, persekutuan maupun dari manapun. Tapi apakah karena tantangan itu kita harus berdiam diri saja dan tidak mau merubah keadaan? Ingatlah, perubahan dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Tidak hanya menggembar-gemborkan atau menyuarakan perubahan, tapi perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kemarin 31 Oktober 2020 adalah Hari Reformasi Martin Luther. Kita mengingat bahwa 503 tahun yang lalu Martin Luther memperjuangkan kekristenan yang sesungguhnya. Martin Luther melakukan reformasi dengan menimpalkan 95 dalih. Dia menyuarakan bahwa surat indulgensia, surat penghapusan dosa adalah sebuah kesesatan. Penghapusan dosa tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya darah Kristuslah yang bisa menghapus semua dosa manusia. Sehingga lahirlah Protestan melalui perjuangan yang dilakukan oleh Martin Luther 503 tahun yang lalu. Melalui 95 dalilnya. Dia menyuarakan kebenaran bahwa sesungguhnya harus kembali kepada firman Tuhan, back to Bible. Dan dalam reformasi yang dilakukan, lahirlah beberapa sola. Sola fide dibenarkan oleh iman. Sola gratia hanya karena anugerah. Sola scriptura, firman Tuhan. Sola Kristus hanya karena Kristus. Dan soli Deo, kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi semua hanya harus kembali kepada firman Tuhan. Sama seperti kepemimpinan Raja Yosia, dia mau mengembalikan kemurnian dari kehidupan bangsa Israel yang jauh telah meninggalkan Tuhan, yang jauh telah mendukakan hati Tuhan. Kita mau diingatkan seperti semangat reformasi Martin Luther dan Raja Yosia. Apakah kita mau melakukan reformasi? Mulailah terlebih dahulu dengan melakukan reformasi dari dalam diri kita, mereformasi spiritual kita. Masa pandemi ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan, untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang harus kita lalui, meskipun dampak ekonomi yang terjadi kepada kita.
Dan dalam melakukan perubahan, kita tidak bisa hanya mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Semoga Tuhan dan kiranya Tuhan mau menolong kita melakukan perubahan itu. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, melalui nats firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa perjuangan Martin Luther bukan hanya sejarah belaka. Perjuangan Raja Yosia untuk memurnikan ibadah itu bukanlah hanya sejarah. Biarlah itu dapat kita lakukan sebagai buah iman kita sebagai orang Kristen, menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Marilah lakukan reformasi. Mulailah dari diri kita. Mulailah dari keluarga kita. Tentu di dalam pemerintahan, di dalam organisasi yang besar secara khusus global, kita sebagai orang awam tidak dapat berbuat apa-apa. Kita dapat berdoa supaya perubahan itu terjadi. Mendoakan pemimpin kita. Biarlah Roh Kudus, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kita, sehingga boleh memimpin dengan baik. Demikian juga diri kita. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kita supaya dapat melakukan perubahan. Perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, marilah lakukan perubahan. Dan biarlah perubahan yang kita lakukan melibatkan Tuhan dan berlandaskan firman Tuhan. Back to Bible. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyapa dan meneguhkan kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu dapat kami hidupi dan kami lakukan ya Tuhan. Biarlah reformasi terjadi di dalam kehidupan kami. Secara khusus reformasi spiritual kami. Ajari kami Tuhan di dalam kelemahan kami ya Tuhan. Begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Baik itu tantangan yang berasal dari diri maupun dari dalam, dari luar diri kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan perubahan. Perubahan yang terlebih dahulu dimulai dari diri kami sendiri. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan hanya mengandalkan kekuatan kami, hanya mengandalkan pikiran kami. Jauhkan daripada kami kesombongan dan keangkuhan ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu HKBP, secara khusus HKBP Balikpapan Baru. Biarlah Tuhan yang memberkati pemimpin-Mu, pemimpin gereja-Mu, Amang Pendeta Harahap. Berkati setiap parhaladomu, berkati setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh sehati sepikir, boleh melakukan setiap program anggaran gereja-Mu dengan baik ya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat semua rencana, cita-cita dan harapan dan kerinduan kami Tuhan. Tolong Tuhan, dengarkan doa dan permohonan kami. Biarlah ya Tuhan kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.